Halo, selamat datang semuanya pada obrolan kita. Kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan dalam kegiatan sehari-harinya. Pertama kita ucapin salam budi luhur. Salam budi luhur. Oke baik ya, kenalin semuanya, saya Ebil yang selaku host pada obrolan kali ini bersama dengan narasumber kita. Boleh diperkenalkan siapa namanya mas? Oke, gue Fairuz Lazuardi Nurdani. Mas Virus ya. Sekarang Mas Virus kalau boleh tahu sebagai apa nih kira-kira nih? Profesi. Ya profesi ya. Kalau profesi hari ini gue sebagai advokat. Oh sebagai advokat. Ya, pengacara. Biasanya advokat itu dikenal sebagai profesi yang banyak uang biasanya ya. Untuk sebagian orang mungkin. Oh untuk sebagian orang karena biasanya kalau yang sering muncul di TV itu advokat yang memang artis juga kali gitu ya. Oke, ya mungkin dengan penampilan-penampilan parlente mungkin ya. Bahkan ada juga yang advokat yang memang nyari sampingan selain ngurusin hukum bikin JJ TikTok gitu ya. Ya, sekarang karena ada transisi apa namanya? Masifnya media sosial ya, advokat banyak yang menggunakan platform tersebut sih untuk apa namanya? Ya mungkin untuk memperkenalkan dirinya lah kurang lebih gitu. Dan ini Mas selama menjadi lawyer kalau boleh tahu sudah berapa tahun dan memang dan bergabung di firma hukum mana ini kira-kira atau lembaga apa gitu kira-kira? Oke, kalau jadi lawyer sebetulnya baru ya, 2002 berapa ya? 2025. Tapi untuk yang betul-betul jadi lawyer ya, gue 2025. Kalau untuk perjalanannya waktu itu lulus 2021, lulus kuliah. eh, Setelah itu gue sama teman-teman di Kota Serang, karena gue kuliah di Untirta dulu di Kota Serang. Pasca lulus sama teman-teman coba discuss kira-kira kita ngapain ya habis lulus. Kayaknya kalau ngikutin apa yang pada umumnya lulus langsung coba ngelamar kerja gitu-gitu agak agak males ya karena aduh biasa banget gitu. Nah akhirnya kita sama teman-teman coba ngebuat LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang di Kota Serang, bahkan sampai hari ini masih ada, namanya Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat gitu. Jadi kita ngebentuk LBH, eh, mulai prosesnya terus sampai dengan ya hari ini juga masing-masing advokatnya ada di firma hukum begitu. Jadi yang membedakan antara LBH dengan firma hukum lah ya, LBH itu non profit. Jadi setiap individu nggak harus advokat yang masuk ke LBH. Yang masuk ke LBH itu setiap orang bisa masuk ke LBH, bisa jadi anggota LBH. Ya tinggal nanti pada saat proses penanganan perkaranya disesuaikan dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Nah, LBH itu lembaga non profit. Jadi ketika seseorang sudah menetapkan keinginan untuk masuk ke LBH, dia jangan punya harapan untuk mendapatkan keuntungan secara material. Begitu, itu yang membedakan. Beda dengan firma hukum atau kantor hukum pada umumnya, yang mana setiap penanganan perkara itu akan diukur, akan di ya bahasanya mungkin akan disepakati dengan nominal begitu ya. Baru proses hukum itu akan berlangsung. Tapi kalau di LBH kita tanpa ada material, tanpa ada keuntungan material yang mana ketika masyarakat membutuhkan, yaitu kita harus siap untuk jalan begitu ya, melakukan pendampingan kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya ini Mas nih, kan sekarang kan memang banyak kasus yang sering diramaikan di sosial media ya, khususnya kasus yang melibatkan perempuan gitu, kayak misalnya korban kekerasan, KDRT, KDP, kekerasan dalam pacaran gitu. Itu kira-kira tuh polok kasusnya itu seperti apa terkait dengan kasus KDRT yang memang melibatkan perempuan atau misalnya tantangan terberat dalam atau misalnya ada perempuan atau yang memang dia itu mengalami kekerasan, pasti dia kan kadang-kadang kan membutuhkan psikolog atau misalnya orang-orang konselor-konselor yang memang ahli dalam bidang tertentu. Itu kira-kira tantangannya seperti apa Mas gitu? Oke. eh Perempuan juga masuk dalam salah satu
masyarakat kelompok rentan ya. Karena kenapa? Karena di kondisi sosial kita pada hari ini, masyarakat kita secara umum itu masih cukup patriarkis ya. Masih cukup patriarkis dan masyarakat kita apa ya? Kebanyakan sih laki-laki ya. Laki-laki ini seolah-olah mempunyai relasi kuasa di atas perempuan. Jadi menganggap perempuan itu manusia kelas 2, manusia yang di bawah ada di laki-laki gitu. Sehingga dengan adanya orientasi tersebut membuat laki-laki ini seolah-olah lebih superpower dibanding perempuan. Ya padahal sejatinya ya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan kan untuk saling melengkapi kan begitu. Tapi pada faktanya justru sebaliknya. Di sebagian besar masyarakat kita masih menganggap perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Perempuan itu adalah makhluk yang bisa untuk dijadikan objek gitu. Itu yang akhirnya menjadi penyebab kenapa banyak kasus KDRT dan kasus kekerasan dalam berpacaran begitu ya. Nah kalau kita bicara soal KDRT, menurut Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu ada 4 macam KDRT. Pertama ada kekerasan fisik, kedua ada kekerasan psikis, ketiga ada kekerasan seksual, sama keempat tuh kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Nah ini yang sering banget terjadi nih. 4 hal ini yang sering banget terjadi hari ini bicara soal kekerasan fisik. Ya, banyak perempuan yang dianiaya karena apa? Tadi di dalam rumah tangga seolah-olah perempuan itu berada di bawah suami. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang perkawinan atau pada kompilasi hukum Islam buat yang muslim ya, antara suami dan istri itu kedudukan seimbang, setara. Tinggal pengaturan porsinya aja yang disesuaikan. Tapi pada prinsip setara gitu. Jadi hari ini yang menjadikan seolah-olah perempuan itu ada di bawah laki-laki itu karena persoalan budaya sih sebetulnya. Begitu. Sama halnya ketika dalam berpacaran ya. Nah ini juga kan siapa nih yang pacaran masih ngerasa wah gue lebih hebat nih dari cewek gue, contoh gitu ya. Ya padahal enggak. Kedudukannya sama, laki-laki dan perempuan, balik lagi ke soal kedudukan gitu. Jadi orientasi yang harus dibangun adalah gue laki-laki dan dia perempuan itu setara, seimbang. Nggak boleh ada gue nih laki-laki lebih kuat dibanding lo, gue nih laki-laki lebih hebat nih dibanding lo, enggak. Banyak sebetulnya kalau kita lihat sejarah lah ya, perempuan-perempuan yang punya kapasitas dan kapabilitas bahkan sampai dengan hari ini juga senantiasa ada begitu. Jadi ya orientasi yang dibangun adalah orientasi soal kesetaraan untuk supaya meminimalisir angka KDRT dan kekerasan dalam berpacaran begitu. Oke, dari segi hukumnya ini, apakah korban kekerasan sudah mendapatkan perlindungan yang baik, yang benar, atau masih banyak celah-celahnya kira-kira? Korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual ya. Kalau di Indo tuh, jangan di Indo lah ya, di Wakanda lah ya, apa di Konoha gitu, masih sangat-sangat rentan, sangat-sangat tidak mendapatkan perlindungan, sangat jauh dari kata terlindungi. Nah, kenapa demikian? Karena aparat penegak hukum kita tuh hari ini dalam bagaimana menangani korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, itu orientasinya tuh suka salah atau bahkan cara-caranya juga salah. Ini hal terkecil ya, misal contoh gini. Ya mungkin banyak yang speak up juga korban-korban di medsos begitu. Misal contoh gini, ada korban perkosaan. Ketika dia jadi itu kan dia korban ya. Dia datang ke kantor aparat penegak hukum. Sesampainya di sana untuk melaporkan kasus tersebut,
bukannya mendapatkan suatu perlindungan tadi, tapi ketika dia hendak melapor justru ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya intimidatif. Ya. Misal kayak pada saat melakukan, kamu enak nggak? Ada merasakan enak nggak? Gitu. Nah, untuk mengukur suatu itu kan gini. Kalau pertanyaan tersebut timbul, itu kan sangat-sangat tidak make sense ya, sangat-sangat tidak layak untuk ditanyakan kepada korban. Karena korban akan mengalami suatu hal yang itu balik lagi dia mengalami trauma gitu. Kalau dibilang enak apa enggak, itu respon biologis. Dalam keadaan apapun, ketika penetrasi dilakukan, itu ya enak. Tapi kan ketika itu dilakukan tidak dengan consent, tidak berdasarkan mau sama mau, ada hal yang direnggut. Apa? Kehormatan. Ketika seseorang direnggut kehormatannya, siapa yang mau? Siapa yang ngerasa enak? Iya kan? Gitu. Jadi kita tidak boleh menanyakan hal yang itu ranahnya biologis dalam perkara kekerasan seksual. Gitu. Jadi pertanyaannya justru pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke bagaimana supaya unsur-unsur perkosaan tersebut terpenuhi. Ya, atau bahkan misalnya meminta kepada korban atau mengarahkan korban melakukan visum et repertum. Ya, supaya dia ditelaah secara medis, secara kedokteran oleh dokter forensik misalnya, apakah betul ada perkosaan gitu. Karena ini sempat dulu gue juga angkat skripsi ya, waktu gue zaman S1 tuh, soal peranan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana perkosaan disertai pembunuhan, atau bahasanya pemaksaan persetubuhan hingga menyebabkan kematian gitu. Jadi pada saat itu hasil visumnya adalah ya korban betul dilakukan persetubuhan di situ, adanya perkosaan. Tapi kalau pada case gua, memang pada skripsi yang gua angkat pada saat itu, penelitian yang gua angkat, korban itu diperkosa pada saat sudah dibunuh gitu. Oke, jadi kalau kata pepatah ya, hukum manusia tanpa hukum adalah hewan buas. Terus ada juga pepatah yang mengatakan mendidik pikiran tanpa mendidik hati, maka bukan pendidikan sama sekali. Jadi banyak ya kesan-pesannya yang disampaikan oleh Mas Fairuz tadi untuk teman-teman semua ya. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, biar semuanya itu bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru gitu untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Fairuz atas waktunya pada hari ini, pada kali ini. Mudah-mudahan kita nanti next bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ketemu lagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan, membutuhkan pelayanan terkait dengan hukum atau mau konsultasi juga ya Mas ya. Bisa cek IG-nya @lbhpijar-kerakyatan. IG-nya @pijar_hukum, Pijar Hukum. Gitu, nama LBH-nya ada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat. Begitu. Kita ada Instagram, ada nomor telepon juga, mungkin nanti bisa disampaikan. Ada juga website begitu untuk kita menuangkan tulisan-tulisan kita gitu. Oh ya. Oke, Mas, terima kasih. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton, dan terakhir kita salam budi luhur. Salam budi luhur.